Surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amanihum, itu angan-angan mereka, hayalan mereka itu. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu? Mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang jujur, yang benar. Ini Quran ini. Antum sampaikan dalil ini Quran. Yang saya buat dalil semuanya ini. Sampai sini paham nggak ini? Jangan mau dibodohi oleh siapa? Jangan mau dibodohi oleh ustaz, oleh kiai. Ajangan dalilnya mana? Dalil. Ustaz, kiai, kita wajib menghormati mereka, memuliakan mereka. Kita wajib karena mereka punya ilmu. Tapi ketika disuruh ikut, dalilnya mana? Dalil. Kita wajib menghormati mereka, wajib. Apalagi dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Tetap harus dengan dalil. Ini agama. Nggak ada seorang yang memiliki agama Allah, bukan milik orang tertentu. Ini agama Allah. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja, kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya kita ni manusia macam tangan, ada tinggi, ada sedang, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung, ada mancung, ada pesek. Ini kita ni memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata aku dengan Syafi'i tiada beza, bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah ini. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa ni? Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur, ya. Tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia ta'wil. Maka Abdullah ibnu Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun, tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa in kana saghiran. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita fas'alu ahla zikri in kuntum la. Kali ini kita akan membacakan salah satu potongan yang sangat menarik dan sangat relevan dalam konteks kehidupan beragama kita, dan ini juga sering sekali menjadi pertanyaan sebagian orang di luar sana.
Kenapa sih kita itu harus mengikuti pendapat ulama? Kenapa kita itu harus membenarkan kesepakatan para ulama? Ulama kan bisa salah. Ulama itu kan manusia. Kenapa kita nggak ikuti Al-Quran saja, nggak ikuti Sunnah saja, dan lain-lain? Ada salah seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah Dras. Syekh Abdullah Dras ini punya banyak karya. Di antara karyanya yang cukup terkenal adalah An-Naba Al-Azim. Itu salah satu karya terbaik yang membuktikan kemujizatan Al-Quran atau keilahian Al-Quran. Kemudian beliau juga menulis disertasi ketika di Sorbonne di Perancis, Dusturul Akhlaq. Itu salah satu karya disertasi yang mendapatkan penghargaan dari negeri setempat, ya. Jadi ini ulama yang prestisius, yang karyanya sangat diterima luas oleh para Azhariyin atau lulusan Al-Azhar. Nah, dalam salah satu bagian buku Dusturul Akhlaq, Syekh Abdullah Dras itu menjelaskan tentang ijma. Oke. Ijma itu maksudnya apa sih? Ijma itu maksudnya kesepakatan para mujtahid. Mujtahid ini artinya ulama dengan kualifikasi yang mumpuni dalam melahirkan ketetapan-ketetapan agama, ya. Tidak sembarang orang bisa. Nah, para ulama mujtahid ini kalau sudah bersepakat menyangkut persoalan tertentu, nah kesepakatan mereka ini namanya ijma. Sekarang suka datang orang-orang yang meragukan keabsahan ijma itu. Buat apa kita ikuti pendapat ulama yang bisa salah? Kenapa ikuti Quran dan Sunnah saja? Yang perlu Anda catat ketika Anda mengikuti pendapat ulama, itu sesungguhnya Anda sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui mereka. Jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu perlu perangkat yang sedemikian banyak. Tidak mudah, tidak segampang membaca terjemah. Ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ash'ari, Imam Maturidi, Imam Fulan, itu pada hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pembacaan yang jauh lebih terpercaya ketimbang kita yang otaknya pas-pasan, kemampuan bahasa Arabnya lemah, kemudian membaca terjemahan, menyimpulkan, dan berani menyalahkan mereka. Saya kira bentuk kearifan dalam beragama itu kita perlu menghormati pendapat para ahlinya. Nah, mengakui ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam itu bagian dari bentuk penghormatan itu. Nah, yang menarik, Syekh Abdullah Dras dalam majalah ini menyebutkan, saya akan kutipkan potongan ini karena potongan ini cocok untuk menjelaskan pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal. Fa'ismatul ijma' allati hiya mawdu'una huna laysat fi haqiqatil amr mansuba ilal mufakkirin anfusihim. Jadi keterjagaan ijma' dari kesalahan, karena ijma' ini kan bisa jadi sumber hukum Islam. Nah, keterpercayaan atau keterjagaan ijma' dari kesalahan itu, kata Syekh Abdullah Dras, itu bukan kembali pada para pemikir atau ulama itu sendiri. Maksudnya kita itu melegalkan kesepakatan ulama bukan karena semata-mata itu diucapkan ulama. Jadi kesepakatan itu tidak dianggap sah hanya karena dia diucapkan oleh seorang ulama, bukan. Nah, ini yang perlu Anda koreksi, ya. Ketika kita ikuti ulama itu bukan karena ulamanya sebetulnya. Wala ilaha dan nasil khas, juga bukan karena merujuk pada teks tertentu. Audzat atau teks yang disebutkan oleh ulama, maksudnya ulama mengatakan demikian maka kita benarkan karena ini ulama yang bilang. Mimma yumkin an turfad sihatuhu, atau hal lain yang bisa ditolak kesahihannya. Au yukhtalaf ta'wiluhu wa tafsiruhu, walakinnaha, tetapi apa? Keterjagaan ijma dari kesalahan itu bersumber dari mana? Walakinnaha takmun fi dzalika ar-ruju' ila majmu'il wathaiq al-Qur'aniyah wan nabawiyah as-sahihah. Ijma itu kita jadikan sandaran hukum dan bisa kita pastikan kesahihannya bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia merujuk pada sekumpulan argumen-argumen atau dalil-dalil yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika Anda mengikuti ulama, pendapat ulama yang mujtahid, itu Anda tidak sedang mengikuti agama baru. Anda sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman orang yang lebih paham ketimbang kita, gitu loh. Makanya jangan ada logika milih mana, ijma atau Al-Quran. Ya, ijma kalau sudah benar-benar ijma disepakati oleh para ahlinya, udah pasti ada dalil Al-Qur'annya, gitu loh.
Jadi ulama itu ketika bersepakat, landasannya itu bukan hawa nafsu, bukan kepentingan pribadi, bahwa kemudian ada hal-hal yang diklaim sebagai ijma, ternyata tidak terbukti sebagai ijma, ya sudah kita buktikan itu tertolak ijmanya. Tapi jangan sampai itu jadikan alasan untuk menolak ijma secara keseluruhan. Ada memang klaim-klaim yang kadang diakui secara sepihak, ulama telah bersepakat, atau ini ijma ulama, ternyata ijma itu tidak terjadi. Dan ingat, manakala kita ingin menolak ijma, yang kita jadikan pijakan itu bukan pendapat orang-orang yang bukan ahli, tapi ijma ini kesepakatan orang-orang yang memang qualified di bidang agama gitu loh. Adapun nanti ada perselisihan dari ulama fulan, ternyata dia tidak tergolong sebagai mujtahid, ya itu tidak mencederai ijma itu sendiri, karena yang menjadi hujjah atau keabsahan ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, dan ketika mereka bersepakat sudah pasti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Wa dirasatu hadirasah nadijah, dan mempelajari atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu secara matang. Jadi ijma itu legalitasnya diambil bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan mengkaji keduanya secara matang. Jadi itu hasil kajian yang matang. Kalau Anda datang kemudian menyodorkan pemahaman Anda itu hasil dari terjemahan, itu namanya tidak tahu diri dong. Harusnya kita itu sadar diri dengan kapasitas kita masing-masing. Wa binaan 'alaiha yu'assis mufakkiruna ma yusdiruna min ahkam. Dan atas dasar itulah kemudian para pemikir kita, para ulama kita menetapkan ketetapan-ketetapan agama. Walhasil, ijma itu landasannya bukan hanya kesepakatan banyak orang, bukan karena dia semata-mata dikenal ulama, tapi dia itu menjadi legal, menjadi sah dijadikan sandaran hukum, karena dia pada hakikatnya bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tidak relevan kita mententangkan antara kesimpulan ijma ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan izin bertanya, saat ini ada sekelompok pihak yang terus menyuarakan dan menyebarluaskan pernyataan bahwa ulama juga manusia yang bisa salah, sehingga harus selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Apa yang melatar belakangi kelompok tersebut melakukan hal ini, dan bagaimana seharusnya umat menyikapinya agar tidak keliru dalam memahami agama, sekaligus tetap menjaga adab dan kehormatan kepada para ulama. Mohon pencerahannya Buya atas jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum bicara tentang ulama, kita bicara tentang profesi ilmu kedokteran, handasah atau dunia arsitek. Kalau seandainya ada dokter yang salah di dalam menjalankan tugasnya, bagaimana sikap kita? Mungkin ada dokter salah memberikan resep dan sebagainya. Bahasa yang tepat untuk kita kepada dokter tersebut bagaimana? Mengatakan, dokter, tolong hati-hati dan kembalilah kepada ilmu yang pernah kau pelajari dengan benar. Bukan langsung kita berkata, hei orang pasar, gak usah ke dokter, kamu cari obat sendiri, kamu mikir sendiri. Bukan begitu. Langsung dia buka-buka. Mulai kapan orang di pasar, bahkan ustadznya pun kalau buka ilmu kedokteran juga gak paham-paham. Jadi pada ilmunya dengan serius. Adapun kalau ada dokter salah, ya memang dia membacanya salah, mungkin ingatannya, mungkin rumusnya atau apa resepnya salah atau kurang tepat. Tapi kalau kita jujur, kita berkata, tolong para dokter, kembalilah Anda kepada ilmu Anda, seriusi, belajar lagi yang baik, yang benar, supaya tidak terjadi kesalahan. Itu benar. Kalau dokter satu bangunan, ada mungkin jembatan roboh, ada bangunan rusak dan sebagainya. Bukan kita kita tidak usah percaya kepada insinyur, kita cukup bangun sendiri. Bangun gubuk aja kita roboh kayaknya. Wong kita tidak punya keahlian. Seperti itu, kejujuran itu seperti itu. Kalau memang ada seorang ustadz salah ilmunya, ya tinggal kita katakan kurang belajar mungkin atau kurang membaca. Tinggal dipastikan lagi, ya ustadz, karena kami itu numpang ilmu kepada Anda, numpang tahu kepada Anda, pengen tahu melalui Anda, tolong jangan mengeluarkan fatwa kecuali memang itu sudah dicek kembali tentang kebenaran fatwa tersebut.
Nah, seperti itu. Kalau dia salah menukil fatwa, ya manusia. Tapi dia lebih pantas untuk kita tanya tentang ilmu. Dokter itu, biarpun ada dokter yang salah, tetap dokter lebih pantas untuk kita cari tentang ilmu. Kalau kita bicara tentang pembangunan, tetap insinyur. Begitu. Biasanya kalau ungkapan seperti itu sudah ungkapan hawa nafsu, sudah ada kebencian, sudah tidak sehat. Sudah, jangan ke dokter semuanya. Buang dokter semuanya. Dokter pada salah. Belajar ilmu kedokteran itu bertahun-tahun, nggak gampang loh ya. Nah, kita mau belajar kedokteran, ya nggak mampu. Kita sibuk yang ustadz dengan ilmu agamanya. Nah, kita biasakan menjadi orang yang jujur. Ilmu agama dipelajari dengan butuh waktu yang panjang. Dia harus mempelajari bermacam-macam. Bukan sekedar bisa baca Al-Quran, lalu bisa baca hadis. Tidak. Ada perangkat-perangkat yang lainnya untuk bisa mencetuskan satu pemahaman. Kalau ada yang salah, sudah dikatakan Nabi, orang ijtihad ada yang salah kok. Tapi yang paling berhak bicara tentang Al-Quran dan hadis Nabi bukan orang awam kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tapi mereka para ulama. Tapi ulama yang sesungguhnya yang terbukti dia punya sejarah belajar. Bukan orang yang tidak pernah punya sejarah belajar langsung nongol menjadi mufti. Dan mohon maaf, ini dalam urusan agama ini begitu mudahnya orang mengaku ustadz atau mohon maaf menobatkan dirinya sebagai orang yang layak memfatwakan. Hanya urusan agama saja yang begitu banyak orang bermain-main. Sementara disiplin ilmu yang lainnya tidak ada. Mohon maaf. Jika saya membaca ilmu kedokteran berkitab-kitab, berjilid-jilid, satu perpustakaan saya baca, saya tidak akan boleh besok memasang satu pelang Dr. Yahya. Tidak boleh. Tapi sekarang lihat, orang baca sepintas saja langsung mengeluarkan fatwa urusan agama. Sehingga yang menjadi masalah adalah bukan agamanya yang salah dan juga bukan ulamanya. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak punya latar belakang yang tepat atau mungkin tidak menginsyafi, kemudian dia menyampaikan pesan tidak dengan amanat atau dengan hawa nafsunya, maka salah. Tapi apapun bentuknya, mungkin juga biarpun itu ustadz yang sudah sangat berhati-hati, sudah serius, kepala manusia. Tapi tetap mereka para ulama ini yang lebih pantas untuk mengembalikan kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, seperti para dokter. Kalaupun ada dokter yang salah, mereka yang paling tepat berikan petunjuk pada kita tentang obat. Seperti itu. Ayo adil. Permasalahan kita ini adalah kebencian. Kalau sudah benci sama polisi, semua polisi dijelekkan. Beliau tentara jelekkan. Kedokteran jelekkan. Gara-gara ulama satu dua yang salah, lalu ulama. Ada apa ini semuanya? Bagaimana? Kenapa kekotoran hati memenuhi diri hati kita? Kotoran jiwa. Jadi, ungkapan itu betul. Kalau kembali kepada Quran dan hadis itu memang penting dong. Memang untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, ya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Siapa yang bisa kembali ke sana? Apakah asal orang? Kan tidak. Membaca Quran saja kita masih belepotan barangkali. Usul kembali kepada memahami Al-Quran, nggak bisa. Nah, kembali pada Al-Quran, hadis dan hadis Nabi melalui para ulama-ulama. Dan para ulama ini ada individu, ada yang sudah kolektif, ada yang sudah ilmunya ini adalah dikukuhkan oleh ulama-ulama seperti saat ini bermadhab, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Adalah sudah kelompok yang kuat. Semuanya kemana? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mengikuti para ulama. Kalau ada yang salah satu dua, tentu mereka bukan malaikat. Dan memang pemahaman mereka adalah bukan Al-Quran dan hadis Nabi, akan percaya urusan Quran hadis Nabi daripada pemahaman kita orang awam. Tentu gitu. Seperti kalau ada dokter yang salah satu dua, apapun bentuknya, kalau urusan resep obat dan kesehatan, dokter tetap lebih terpercaya. Seperti itu kurang lebih ya. Ayo jujur, hai hamba Allah, nggak perlu kita memandang orang dengan pandangan merendahkan, kebencian, permusuhan, enggak. Ulama adalah bagian yang untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, fatwa dan hukum. Dokter menghantarkan kita pada hidup sehat. Seorang arsitek, dia akan menjaga bangunan agar tidak runtuh, agar bangunan benar, dan seterusnya. Dan hidup ini ternyata adalah kita saling melengkapi. Siapa yang paling berjaya? Yang paling bisa menghargai yang lainnya dan tidak merendahkan. Yang merendahkan dia rendah sendiri. Kalau ada ungkapan tadi tujuannya merendahkan, dia rendah sebelum rendah. Dia akan merendah. Merendahkan dokter rendah, merendahkan insinyur rendah. Oh, dia tidak belajar ilmu kedokteran kok merendahkan. Kalau ada dokter yang salah, dia salah manusia, dia lupa mungkin. Nanti gitu. Kita perlu kejujuran, ketulusan, dan ingat. Seperti ada hikmah tahun ini adalah malam ini apa? Ukhuwah. Nggak perlu kita menyebarkan sesuatu menjadikan orang bermusuhan. Kita tidak memprovokasi agar orang benci kepada kepolisian. Kita tidak memprovokasi agar orang benci kepada TNI. Kita membuat provokasi agar orang benci kepada dokter. Kita tidak membuat provokasi agar orang benci kepada
Ustadz. Nggak perlu, kenapa kita buat provokasi? Yang benar adalah kita menjadi juru damai. Tidak boleh ada keluar kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali kita upayakan menjadikan sejuk, menjadikan hidup indah, sehingga terjalinlah satu kehidupan yang baik, saling mencintai.